Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 September 2022, Selasa, Pekan Biasa ke-25, peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon Imam dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Disusun dan dibawakan oleh Frater Yeris Jagong SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Berani Menjadi Pewarta Sabda Allah. Bacaan hari ini mengisahkan Yesus yang menekankan pentingnya menjadi seorang pewarta sabda Allah. Seorang pewarta yang siap dan berani menyerukan firman Allah kepada semua orang, meski nyawa kita menjadi taruhannya. Atau dalam konteks yang lebih kecil dalam hidup harian kita, yakni setia dan berani melakukan hal baik, meskipun kebaikan yang kita lakukan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Berani menjadi pewarta berarti siap menembus sekat-sekat kekeluargaan dan menganggap semua orang sebagai sama saudara, di mana di hati mereka lah yang menjadi tempat utama pewartaan kita. Pandangan baru perihal saudara dalam kerangka pemikiran Yesus adalah semua orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya." Jawaban Yesus ini tampak sangat keras dan melanggar nilai kesopanan. Namun sebenarnya Yesus tidak sedang mengabaikan sikap keramat tamahan atau nilai kesopanan. Yesus sedang mengundang kita untuk berpikir go beyond, melampaui dari kata ibu dan saudara-saudaraku. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi supaya kita pantas masuk dalam komunitas saudara-saudari Yesus, yakni mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Dua syarat inilah yang menjadi inti dari pengajaran Yesus dan juga syarat utama menjadi pengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen yang menamai diri pengikut Kristus, hendaknya kita hidup di dalam persekutuan dengan gereja untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya di dalam hidup harian kita, terutama dalam berelasi dengan sesama. Itulah keutamaan hidup yang diajarkan oleh Yesus. Kadang kita merasa sulit untuk mengamalkan nilai-nilai Injili yang diajari oleh Yesus. Kita bungkam
diam 1000 bahasa dengan ketidakadilan yang ada di sekitar kita, kita diam-diam menyetujui perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh sesama kita tanpa ada kemauan sedikit pun untuk menegurnya. Kita berusaha sedapat mungkin menjatuhkan orang yang menjadi saingan kita atau orang-orang yang kita benci, tetapi kita mendukung secara penuh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari kita, misalnya kaum keluarga atau kerabat yang setia berpihak pada kita. Beranikah kita menjadi pewarta sabda Allah yang sejati dengan menembus sekat-sekat kekeluargaan ataupun kekerabatan yang berpihak pada kita? Beranikah kita mengatakan ya untuk sesuatu yang benar dan mengatakan tidak untuk sesuatu yang salah? Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup harian kita, kadang kita dilema karena keterbatasan kita sebagai manusia yang mau menegakkan kebenaran dengan berkata jujur tentang perilaku buruk dari sesama kita dan berjuang menasihatinya atau mendukung perbuatannya karena ia saudara kita atau teman dekat kita. Kita selalu bimbang berhadapan dengan persoalan yang demikian. Namun, di pihak lain, kita harus percaya bahwa saat kita memiliki niat, Tuhan pasti akan menolong dan mendukung kita. Yesus juga mengingatkan agar kita harus memperhatikan cara kita mendengarkan sabda Allah. Sebab mendengar sabda Allah bukan sekadar mendengar. Kualitas mendengarkan sabda Allah ditentukan oleh kemampuan telinga, mata, dan hati kita secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan sabda Allah. Perihal kesungguhan hati untuk mendengarkan sabda Allah dan mewartakan sabda Allah dalam hidup harian dapat kita temukan dalam diri Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan yang menjadi martir karena mempertahankan iman lewat kesaksian hidup mereka, baik melalui tutur kata maupun lewat tindakan atau perbuatan nyata. Mereka dengan berani mengakui bahwa mereka mengimani Kristus, meskipun akhirnya mereka harus mengorbankan nyawa mereka dan menjadi martir. Beranikah kita menjadi martir dalam pengertian yang sederhana, yakni berani membunuh ego kita untuk menegur orang lain, bukan mengabaikannya ketika ia berperilaku buruk? Beranikah kita menyerukan kebenaran di tengah orang-orang yang ingin membungkam sesuatu yang salah? Ya Allah yang Maha Rahim, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami dan jadikanlah kami pewarta sabda-Mu yang siap menyerukan kebenaran sabda Allah bagi semua orang tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Sumba tunggu bagus. Mari batu sila.